Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramasyam dari kelas MNJ 19E NPM 194110810. Di sini saya mengerjakan perbaikan dalam mata kuliah perilaku organisasional dosen Yusra Fernando. Di sini saya menjelaskan teori komunikasi. Teori komunikasi dalam perilaku organisasial adalah kemampuan atau sekumpulan teori komunikasi organisasi yang menurut para ahli yang menertibkan pada interaksi antara individu, faktor-faktor yang mempengaruhi karyawan, dan mempengaruhi setiap individu terhadap organisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa kerja dilakukan oleh anggota organisasi dan menertibkan pada kerjasama, partisipasi, kepuasan, dan keterampilan interpersonal dari anggota organisasi. Para ahli teori ini percaya bahwa rancangan dan struktur organisasi sejatinya mencerminkan asumsi dasar perilaku tentang manusia. Para ahli menggambarkan hubungan organisasi dan orang-orang sebagai sumber daya teori perilaku dalam komunikasi organisasi kerap kali dibahas sebagai teori hubungan manusia dan teori sumber daya manusia. Lalu kita akan membahas teori hubungan manusia. Teori hubungan manusia adalah salah satu perspektif dalam komunikasi organisasi yang menertibkan pada bagaimana anggota organisasi berhubungan satu sama lain dan bagaimana kebutuhan masing-masing individu mempengaruhi kinerja mereka dalam organisasi. Teori ini berpendapat bahwa seorang manajer organisasi harus menciptakan rasa kepuasan di antara anggotanya dengan menunjukkan minat pada keberhasilan dan kesejahteraan organisasi. Bagi peneliti komunikasi, teori hubungan manusia sangat penting karena teori ini menekankan pada proses komunikasi dua arah antara manajer dan karyawan atau komunikasi antara atasan dan bawahan. Lebih jauh, teori hubungan manusia memandang komunikasi sebuah alat yang dapat digunakan oleh manajer untuk meminta kerjasama dengan bawahannya. Manfaat komunikasi dua arah antara manajer dan karyawan diantaranya adalah bawahan atau karyawan dapat berkomunikasi secara lebih terbuka kepada manajer tentang berbagai permasalahan yang dihadapi, karena manajer juga tidak dapat mengakses begitu saja berbagai informasi bawahan atau karyawan yang sifatnya pribadi. Selain itu, manajer juga dapat melakukan pengawasan terhadap bawahan atau karyawan. Pentingnya kerjasama tim dalam organisasi. Pentingnya kerjasama tim dalam organisasi adalah untuk mencapai tujuan dengan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan yang diharapkan. Seseorang pemimpin tim mendapatkan banyak manfaat dari anggota lain dari tim, mempengaruhi, membimbing, memberi inspirasi, di mana semuanya dapat mempengaruhi motivasi para anggota tim dalam menggunakan cara positif. Jika pemimpin tidak dapat membangun kerjasama tim yang baik, otomatis akan menghambat untuk mencapai tujuan atau bahkan menghasilkan hasil kinerja yang tidak sesuai apa yang diinginkan. Pemimpin tim yang efektif tidak hanya bicara, tetapi mereka juga menunjukkan, membenarkan, mendorong, dan mendesak setiap langkah. Kerjasama tim yang baik akan berhasil diwujudkan dengan melakukan beberapa cara berikut. 1. Membangun kepercayaan dan saling menghormati. Tim yang berdiri dari beberapa orang sudah pasti mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Sebagai tim harus bisa saling menghormati pendapat masing-masing serta pemikiran yang lainnya dengan hasil percaya dan saling menghormati yang kuat akan mempermudah bekerja sama. Yang kedua, sebagai pemimpin harus dapat memfasilitasi komunikasi di antara anggota tim. Kesimpulannya, teori komunikasi adalah teori yang sangat
penting dalam membangun kerjasama antara manajer dan karyawan, sehingga organisasi akan berjalan dengan baik sesuai sistem yang diterapkan masing-masing. Memahami satu sama lain adalah hal yang paling penting dalam menimbang dalam menuju sebuah keberhasilan yang akan dicapai oleh organisasi tersebut.